Dengar kita masih menunggu sambungan bersama Ibu Rosita Anwar SST RD selaku dietitian Rumah Sakit Muhammad Husin Pusat Palembang yang akan membahas mengenai pola makan dan gizi seimbang tentukan tumbuh kembang anak dalam cegah stunting sejak dini. Assalamualaikum Ibu Rosita. Halo Ibu. Halo. Halo Ibu. Selamat pagi Ibu Rosita. Baik, tampaknya ini tampaknya sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rosita. Selamat pagi, Pak. Iya. Ibu, apakah suara kami terdengar jelas Aku di ambil sana? headset dulu. Ya, selamat pagi. Iya, ini dengan Andy Ruskan dari RRI Pro 1, Pagi, Bu Pak. Rosita. Ya, selamat pagi. Maaf, Iya. ini pakai HP. Ya nggak apa-apa Bu. Bu Rosita, kita membahas tema pola makan dan gizi seimbang tentukan tumbuh kembang anak ya dalam rangka cegah stunting sejak dini. Oh iya, baik. Iya. Baik Bu, sebelum kita berlanjut lebih jauh, kembali mungkin masih banyak masyarakat pendengar Pro 1 RRI Palembang yang belum mengetahui secara pasti apa itu yang dimaksud dengan stunting. Boleh dijelaskan Bu? Ibu Rosita, tampaknya ya sinyal juga berpengaruh nih. Bagaimana Bu Rosita, apakah terdengar jelas suara kami di tempat Ibu? Halo Ibu Rosita. Baik mendengar kita masih mengusahakan sambungan telepon yang baik dengan Bu Rosita karena tampaknya ada gangguan teknis ya. Jadi bersama Bu Rosita kita akan membahas tema pola makan dan gizi seimbang tentukan tumbuh Ini kembang. apa? Ini sudah mulai saya gabung lewat ini laptop nih. Baik, Ibu, apakah suara kami terdengar jelas? Oh iya, jelas, Pak. Oke, Bu. Mungkin Bu, kita ketahui mungkin masih banyak pendengar ataupun pemirsa Pro 1 dimanapun berada, Pro 1 Palembang, yang mungkin masih awam tentang apa yang dimaksud dengan stunting. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan stunting ini sendiri, Bu? Baik Pak. Stunting itu adalah anak-anak yang tinggi badannya kurang dari kalau menurut itu kurang dari min 3 SD Pak. Oh gitu ya. Itu standar deviasinya standar. Jadi dia berat badan itu benar-benar kurang dari umur, bisa kurang dari tinggi berat badan per tinggi badan Ya. itu eh, itu yang bisa itu namanya stunting Pak. Ah, terus apakah anak yang pendek itu semuanya bisa dikategorikan stunting, Bu, atau ada perbedaannya? Eh, Sebenarnya itulah tadi Pak, kalau misalnya berat badan per tinggi badannya itu sesuai, itu tidak dibilang stunting. Oh, Jadi kita kalau kita di Al-Gizi ini kita harus menimbang berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Kalau dia sesuai walaupun dia pendek itu belum dikategorikan stunting. oh gitu. Lantas Bu, bagaimana cara kita nih selaku apalagi praktisi kesehatan itu mencegah terjadinya stunting pada anak nih Bu? Sebenarnya mencegah stunting itu mulai dari usia subur, Pak. Oh, Jadi sebelum iya. menyiapkan pernikahan itu kita benar-benar harus makanannya seimbang, terus berat badan kita tidak rendah. Jadi kalau misalnya kita saat hamil itu berat badan kita
eh, sangat kurus, itu bisa mempengaruhi nantinya anak kita lahir dengan kondisi stunting. Kemudian setelah lahir juga anak kita juga harus diberikan makanan yang seimbang. Jangan diberikan makanan terlalu dini. Misalnya Iya, sesuai dengan aturan 0 sampai 6 bulan itu kita berikan ASI. Kemudian umur 6 bulan itu baru boleh kita berikan makanan tambahan. Itu pun kita berikan makanan tambahan itu juga sesuai dengan eh, teksturnya. Kalau iya, misalnya awal-awal kita berikan agak cair, kemudian iya. agak kental, dan selanjutnya sampai umur 12 tahun itu baru boleh diberikan makanan seperti anggota keluarga biasa. Oh, dengan kata lain, pencegahan stunting ini bukan hanya tanggung jawab dari petugas kesehatan saja ya, Bu, tapi ini memang Hmm. sejak dini ya. Jadi bahkan kata Ibu Iya, tadi, sejak dia belum menikah, sejak masih remaja putri seperti itu, Bu. iya, benar. Jadi memang makanan pun harus betul-betul dijaga, terutama yang putri, Bu ya. Jangan memakan yang micin-micin, mungkin MSG seperti itu ya. Jelas makannya menu seimbang, Pak. Harus Harus lengkap. seimbang ya. Apakah Iya. ini berlaku untuk remaja putrinya ataupun calon ibunya? Kalau untuk bapak sendiri atau calon remaja putranya, apakah juga menjaga juga atau boleh ya ini kan tanggung jawabnya calon ibu nih, bukannya tanggung jawab si bapak gitu. Sebenarnya yang sangat mempengaruhi calon ibunya, Pak. Oh ibunya ya, Nah, iya. kalau apa bapaknya itu hanya menyumbang, Produksi bu ya, ya. iya berikan bahan bahan baku ya bu ya, Iya. iya gitu. Dan pada saat kehamilan juga harus benar-benar dijaga bu ya. Iya, saat kehamilan itu dari awal kehamilan itu benar-benar kita harus mengatur pola makan, Pak. Jangan Ah, eh, makanan itu misalnya memang eh, awal-awal kita hamil itu kadang ada tidak mau makan, muntah. Nah, itu harus iya, diimbangi. Kalau misalnya muntah males harus bu ya. kita makan lagi, walaupun muntah lagi. Iya ya. Gitu. Apalagi Jangan kata sampai. orang hamil muda tuh jangan bahasa Palembang jangan aleman Bu ya. Jadi Nah, dikit-dikit diturutin, ya, males makan gitu ya. iya, Pak. Terus malah ngidamnya yang aneh-aneh. Misalnya aku pengen pecel bumbu rujak yang pedas, kemudian ditambahin level 3 yang pedasnya luar biasa. Itu kan malah bisa mengganggu kesehatan juga nggak Bu itu Bu? Sebenarnya kalau dia memang kepengen, enggak apa-apa sih, Pak. Iya. Enggak apa-apa. Itu tidak berpengaruh sama apa zat gizinya. Oh gitu. Iya. Tapi asupan nutrisi harus terpenuhi juga ya. Ya, harus terpenuhi. Kalau itu Hmm. kemudian pecel, kan itu bagus. Oh eh, iya iya iya. Sayurnya Iya. banyak, kayak itu, Pak. Yang nggak boleh tuh kalau kebanyakan Bu ya, Ya, atau sampai nggak bayar gitu, itu yang lebih parah lagi Bu ya. iya. Nah terus kemudian pada saat dia masa balita, ini juga IMD Bu ya, jadi inisiasi menyusui sejak dini ya. Jadi Iya, penting penting banget ASI ya. sangat penting. Tetapi kalau misalnya memang ibu itu tidak bisa Ya. memproduksi ASI, tidak apa-apa dibantu dengan susu biasa, tetapi kita lihat susu itu benar-benar sesuai dengan umur. Ya. Ya, kalau memang misalnya tidak bisa memproduksi ASI, kan ada ibu-ibu tuh yang tidak bisa Oh memproduksi. iya iya betul betul. Nah, kalau misalkan memang terkondisi seperti itu, apakah solusinya si ibu meminta ASI orang lain atau boleh diganti dengan katakanlah susu kalengan seperti itu, Bu, untuk menutupi asupan nutrisi yang kurang karena tidak adanya ASI ini? Sebenarnya tidak apa-apa, Pak, pakai susu formula. Formula ya. Heeh. Tapi ya benar-benar kita lihat sesuai dengan umurnya. Misalnya, oh susu formula ini untuk umur 0 sampai 6 bulan, kayak itu. Jangan yang 6 bulan ke atas yang kita berikan. Oh ya, Kemudian, disesuaikan eh, ya. iya. Kemudian kita juga kadang anak-anak itu ada yang alergi susu. Nah, itu juga kita lihat juga kalau misalnya dia alergi susu sapi, berarti yang kita berikan adalah dari dari susu ini, Pak, soya. Hmm. Iya, Oh ya. Nah, Bu, ini kan musim gula darah naik nih, Bu ya. Gimana pola iya. makan ibu hamil agar tidak terjadi stunting ini, Bu?
pola makan ibu hamil itu itulah tadi Pak, harus makanan benar-benar makanan seimbang. Ya. Jadi tidak boleh, tetap makan nasi, Hmm. lauk hewani, Ya. nabati, kemudian sayur, kemudian buah. Nah, kalau itu apa, gula juga harus dibatasi. Ah, Kadang iya. ya kalau misalnya minum minuman manis, Iya. terus makan makanan manis, itu sebenarnya bukan untuk ibu hamil juga Pak, untuk kita juga harus dibatasi Oh ya, sebenarnya. tidak hanya ibu Karena hamil aja Bu ya, seluruh ya. iya. Ah. Lantas Bu, misalkan anaknya kata orang tuh kandung ya, udah terlanjur dinyatakan stunting. Nah, apakah bisa kembali kondisinya seperti anak yang bebas stunting nih Bu, kalau udah terlanjur stunting nih? Sebenarnya kalau misalnya dia umur baru masih balita itu masih namanya kejar tumbuh Pak. Ya Jadi ya. kejar tumbuh itu bisa kita berikan misalnya oh setelah umur 1 tahun misalnya oh kelihatan stunting misalnya kata di dokter kan. Nah itu Ya. kita bisa kejar tumbuh dengan memberikan konsumsi makanan-makanan yang tinggi protein. Jadi bisa bisa mengejar tumbuh kembang. Tetapi kalau sudah 5 tahun ke atas itu sudah sulit Pak kita kejar tumbuhnya. Oh gitu ya. Nah, Ya. nah stunting ini sendiri kan Bu terjadi kata Ibu tadi secara general ataupun secara umum karena kurangnya asupan nutrisi, kemudian gizi yang baik untuk eh, si anak tersebut ya. Dan ini juga tidak terlepas dari faktor katakanlah faktor ekonomi juga ya karena bagaimanapun juga yang namanya nutrisi yang baik, gizi yang baik itu kadang-kadang eh, berban berjalan lurus dengan harga yang mahal gitu. Nah, pertanyaannya, apakah stunting hanya terjadi pada keluarga yang ekonominya terbilang kurang mampu, Bu, dikarenakan dia tidak mampu membeli katakanlah asupan nutrisi yang baik. Sebenarnya untuk makan makanan itu tidak harus mahal. Hmm, Yang jelas harus ada mengandung karbohidrat, ya. protein. Bisa di perkarang kita juga misalnya orang yang tidak mampu itu tempe itu bagus juga Pak. Oh, Misalnya tempe ada bisa ikan. ya. Heeh. Nah, kalau misalnya kalau misalnya ikan itu tidak harus ikan mahal. Ya, Telur juga bisa, misalnya lauk telur untuk ya. hewannya Pak ya. Iya, Telur kan tidak terlalu iya. mahal, bisa ganti Mm-mm. telur untuk hewaninya, tempe, Iya, itu sayur-sayuran dan buah-buahan itu tahu Bu ya. eh, itu yang sangat penting. Kalau misalnya anak-anak itu umur 6 bulan ke atas itu kan sudah diberikan makanan tambahan, Pak ya. Ya. Diberi makan tambahan berarti dia harus memenuhi seimbang itu. Bak Jadi dari karbohidrat, protein, sayuran dan buah-buahan itu dibuat jus untuk selingannya. Oh iya. Bahkan kalau kita mau sedikit capek malah bisa menanam sendiri Bu ya, tanaman Iya, hidroponik di halaman rumah ya, seperti itu ya. Dan itu ya. lebih yakin, lebih sehat dan lebih bersih karena ditanam sendiri ya, gitu. Lantas Bu, apa nih perbedaannya nih antara stunting dan juga gizi buruk? Karena ini kan dulu kita sebelum kita mendengar istilah stunting beberapa tahun belakang, kita lebih dulu mengenal beberapa puluh tahun lalu mengenai gizi buruk. Apakah ini ada perbedaannya antara stunting dan juga gizi buruk nih Bu? Sebenarnya kalau sudah stunting itu pasti gizinya buruk, Pak. Gizinya buruk ya? Ya, Heeh. tetapi ada juga stunting itu ada juga misalnya dia dengan berat badannya gemuk tetapi pendek. Iya, Tetapi oh, kalau gizi buruk itu benar-benar dia sudah berat badannya rendah, kemudian iya. tinggi badannya juga rendah kayak gitu. Udah pendek, kurus, cacingan segala macam, Ya, ya karena ini ya Bu ya, gizinya udah buruk banget gitu ya. ya, Dan bisa juga lemah seperti orang lumpuh layu seperti itu ya, bisa jadi karena gizinya buruk juga itu Bu ya. ya, Pak. Hmm. Lantas indikator seorang anak mengalami stunting itu bisa lihat dari apa saja nih Bu? Itu tadi dari apa? Dari awal lahir itu misalnya tinggi badan panjang badan anak itu pas lahir eh, pendek Pak ya, tetapi dia dia setelah umur misalnya umur berapa bulan ternyata tidak tambah tinggi badan karena anak-anak itu kalau dia masih bayi itu pertambahan tinggi badan dan berat badannya sangat cepat. Jadi
Oh iya iya. Bisa dari situ misalnya anak-anak yang di posyandu Heeh. itu kan selalu ditimbang dan diukur tinggi badannya. Hmm. Dari situ bisa terlihat. Itu indikatornya Ibu ya seorang anak mengalami stunting. Lantas kalau faktornya penyebab stunting ini apa aja nih Bu? Faktor-faktor penyebab stunting. Faktor-faktor penyebab stunting selain makanan juga bisa juga kondisi kebersihan di rumah juga bisa. Kemudian faktor air juga bisa faktor penyakit, Pak. Jadi kalau apa? Kalau makan yang sudah bagus ternyata dia masih pendek karena sakit itu banyak juga. Apalagi di rumah sakit kita banyak anak-anak yang sudah sakit itu banyak mempengaruhi pertumbuhan badan anak tersebut. Nah, mengenai pertumbuhan faktor pertumbuhan badan anak tersebut Bu ya, kita kan jangan terburu-buru memvonis bahwasanya kalau anak pendek itu stunting ya. Tapi kita kan pasti ada patokannya. Nah, pada usia berapa tahun seorang anak itu dapat divonis, wah dia ini mengalami stunting nih gitu. Sebenarnya dari umur bulanan sudah bisa dilihat, Pak. Nanti tadi tadi waktu kita rajin ke posyandu kan itu ditimbang berat badan, tinggi badan. Adakah kenaikan berat badan atau dan kenaikan tinggi badan? Tapi tinggi badan anak itu kalau misalnya dia tidak naik tinggi Hmm. badannya itu juga bisa ini ya apa bisa menjadi faktor acuan kita bahwa anak ini pasti tumbuh kembangnya kurang, jadi harus segera dikejar. Tetapi untuk sekarang ini mungkin kebanyakan warga ini malas ke posyandu. Ya, Posyandu itu memeriksakan sangat ya. penting Hmm. karena untuk mendeteksi pertumbuhan anak Ya, sendiri. Karena kalau saya hanya langsung ke rumah sakit tidak mau menerima kalau anak kita sehat. iya iya iya. Nah, selanjutnya Bu, kan dampak dari stunting ini tidak separah kalau kita gizi buruk. Lantas, apakah stunting ini sendiri berbahaya bagi kesehatan anak nih Bu di masa mendatang? Ya, stunting ini sangat berpengaruh pada kecerdasan sebenarnya, Pak. Kalau anak-anak yang kurang tumbuh itu biasanya sangat berpengaruh pada kecerdasan konsentrasi anak itu sendiri. Itu yang sangat berpengaruh. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu, kalau menurut Ibu sendiri untuk penanganan stunting secara nasional ini seperti apa nih Bu? Penanganan stunting sebenarnya penanganan stunting itu tidak bisa hanya kita sendiri, harus lintas sektoral, Pak. Oh ya, Ya, stakeholder misalnya lainnya dari Ibu ya. BKKBN, iya. Nah, Yang jelas kita harus rajin memberikan penyuluhan. ya, Jadi lintas sektor itu bisa dari BKKBN, dari Dinas Kesehatan, itu harus bekerja sama dengan aparatur, ibaratnya di wilayah tersebut ART atau kepala desa itu kan bisa menyarankan kepada masyarakat untuk rajinannya ke posyandu, Kak tuh. Dari posyandu itulah biasanya eh, tenaga kesehatan memberikan penyuluhan, memberikan makanan tambahan. Nah, jadi dari situ memang itu program pemerintah. Jadi kalau misalnya warga tersebut tidak rajin ke posyandu dan tidak jarang terkontrol, itu kita tidak bisa melihat bahwa oh ada anak di daerah tersebut stunting kayak itu, Kak. oh ya. Baik nih Bu, terima kasih nih atas pencerahannya mengenai masalah stunting. Sebelum kita akhiri karena waktunya sudah sedikit mepet Bu ya, singkat saja closing statementnya untuk mengenai cegah stunting sejak dini ini Bu, singkat saja closing statementnya. eh, untuk mencegah stunting sejak dini, pertama kita harus benar-benar memperhatikan eh, anak-anak pada usia remaja. Pada usia remaja itu pertama kita harus lihat makanannya dari keluarga dulu, Pak ya. Ya, Harus makanannya harus dilihat. Terus karena sekarang ini banyak jajan-jajanan kekinian kayak itu, banyak gula tetapi zat gizi lain kurang. Kemudian saat mau menikah itu kita harus mempersiapkan diri, yang benar-benar mempersiapkan diri, maksudnya itu dari berat badan, tinggi badan kita,
Kemudian saat hamil itu juga harus sering ke posyandu, harus sering ke puskesmas kontrol saat hamil. Kemudian ke posyandu juga, karena di posyandu juga ada penimbangan untuk ibu hamil dan penyuluhan. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan, air dan semuanya itu, karena mempengaruhi kuman yang masuk di dalam tubuh kita itu walaupun saat hamil walaupun kita sudah punya anak bayi. Nah, setelah anak lahir itu ASI harus diberikan ASI eksklusif dari 0 sampai 6 bulan. Karena sekarang ini banyak kalau misalnya anaknya menangis, oh lapar, umur 3 bulan sudah dikasih pisang misalnya kayak itu. Nah, itu bisa mempengaruhi protein yang masuk ke dalam tubuh bayi. Jadi dia sudah kenyang, jadi ASI kita tidak full kita berikannya. Kemudian setelah 6 bulan itu harus benar-benar kita baru berikan makanan tambahan. Berikan makanan tambahan itu ya sesuai dengan tekstur dan kebutuhan anak. Misalnya dari 6 bulan itu 6 sampai 8 bulan itu kita kasih bubur susu lebih halus lagi. Kemudian setelah umur 8 bulan sampai 10 bulan itu bubur saring. 8 sampai 10 bulan boleh kita berikan bubur campur. Kemudian 10 sampai 12 bulan itu bubur biasa. Dan umur 12 bulan ke atas baru diberikan makanan biasa seperti keluarga biasa. Kemudian anak-anak untuk umur 1 tahun ke atas biasanya tidak mau makan. Itu bagaimana caranya orang tua memberikan variasi pada makanan. Baik Ibu, mungkin singkat saja. Ini waktunya sudah lewat dari jam 9. Nah, jadi intinya harus kita berikan perhatian pada kesehatan dan makanan anak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Rosita Anwar, SSTRD, selaku dietitian Rumah Sakit Muhammad Husin Pusat Palembang atas pencerahannya mengenai cegah stunting sejak dini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, mendengar demikian tadi perbincangan kita mengenai masalah cegah stunting sejak dini bersama Ibu Rosita Anwar, SSTRD, selaku dietitian Rumah Sakit Muhammad Husin Pusat Palembang. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi dapat menambah hasanah dan juga pencerahan bagi kita semua bagaimana caranya mengatasi masalah stunting sejak dini. Terima kasih atas minat dengarnya dan jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak acara menarik lainnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada 2 jenis jejak digital yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan 2 faktor.
Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini di studio Pro 1 pukul 9:05 waktu Indonesia Barat. Hari ini Senin 2 Desember tahun 2024. Dan seperti biasa hari Senin pukul 9 kita membuka ruang Halo RRI, di mana Anda selaku pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada bisa berinteraksi bersama kami di 0711369977 untuk menyampaikan berbagai keluhan, terutama keluhan di bidang sosial yang menyangkut apapun, misalkan ada keluhan tentang jalan, kemudian tentang masalah hukum dan lain sebagainya, dan pada nantinya akan kita diskusikan juga ataupun kita sambungkan dengan orang-orang yang berkompeten untuk menjawabnya. Kami tunggu Anda di 0711369977. Ya pendengar, Halo RRI ini juga dimaksudkan untuk social engagement kepada Anda yang ingin memberikan ataupun menyampaikan keluh kesahnya. Misalkan ada sambungan teleponnya yang sedang bermasalah, kemudian ada tanah yang diserobot, mungkin itu masuk masalah hukum, nanti bisa kita arahkan ke praktisi hukum. Kemudian mungkin masalah apalagi nih, perpajakan, BPKB-nya sudah mati atau segala macam BG-nya, itu mungkin langsung ke Samsat. Dan masalah tata ruang, perumahan dan lain-lain bisa bergabung bersama kami di line 0711369977. Nanti kita arahkan ke pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Baik pendengar, sembari menunggu telepon Anda di 0711369977, kami akan sedikit memberikan informasi mengenai kondisi salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Palembang, yaitu Ampera. Jembatan Ampera seperti yang kita ketahui bersama merupakan landmark ataupun ikon dari Kota Palembang, Sumatera Selatan yang membelah Palembang, Ilir dan Hulu. Dan kabarnya lift Ampera sudah rampung dan siap jadi wisata unggulan Palembang. Wow, keren banget ya. Jadi ingat zaman-zaman ya mungkin di tahun 1970-an ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah Ampera itu di tahun 70 sampai dengan 80-an itu bisa diangkat. Karena dulu kapal-kapal feri yang melewati Ampera tuh karena tinggi, makanya jembatan Amperanya bisa diangkat dan bisa dilalui oleh kapal-kapal yang tingginya itu di atas rata-rata, sehingga bisa melewati jembatan Ampera yang melintasi Palembang dan Hulu. Oh ya, di tahun 60 sampai 70-an ya, itu bisa dibuka. Dan mungkin berbahagia sekali ya orang-orang yang pada masa itu bisa melihat secara langsung. Wah, keren banget tentunya. Bagaimana bisa ada lalu lintas di stop, kemudian Ampera diangkat di tengahnya. Kayak di film-film Hollywood ya.
ada jembatan yang bisa diangkat. Nah, pemasangan lift pada menara jembatan Ampera bagian Ulu kini telah rampung. Oh, jadi ini hanya liftnya ya, bukan jembatan Ampera yang bisa diangkat. Dalam artian orang-orang bisa naik ke atas jembatan Ampera yang di menaranya itu loh menggunakan lift. Jadi bukan di tengah Amperanya yang bisa dinaikkan lagi. Ya, jadi itu. Dengan demikian, kedua menara jembatan kini telah dilengkapi lift yang dapat memudahkan akses untuk naik ke atas menara. Nah, kan benar ya. Jadi bukan di antara dua menara ini bisa naik jembatannya, tapi orang-orang bisa menggunakan lift untuk naik ke atas menara. Dan menaranya sendiri sekarang dibuat atau dikondisikan untuk menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di kota Palembang. Nah pendengar, pemasangan lift jembatan bagian Ulu telah rampung. Kini tim bersiap-siap untuk melakukan uji dari perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau PJK3. Ujar salah satu pejabat membuat komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Sumatera Selatan, Ibu Kamelia Nazir kepada RRI. Untuk sementara lift hanya digunakan untuk keperluan operasional agar dapat digunakan secara optimal. Harus melewati serangkaian uji sesuai dengan standar keselamatan. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwasanya kapasitas lift maksimal 450 kg. Ya, mungkin hanya muat untuk 4 sampai dengan 5 orang. Dan di sini pihak pengelola dari Jembatan Ampera akan kembali lakukan uji beban termasuk juga sistem kelistrikannya dan pelaksananya akan diagendakan minggu depan, ujar Kamelia. Dan mendengar, pemasangan lift pada Jembatan Ampera pada awalnya memang untuk menunjang akses operasional dalam pemeliharaan jembatan. Namun kemudian muncul wacana untuk menjadikannya sebagai objek wisata sejarah. Sudahkah kau mengerti semua ini? Hingga terungkap dengan sejumlah kata, setulus hati sepenuh jiwa. Dirimu satu mimpiku.